Hai anak-anak, salam SFD. Apakah kalian sudah mencuci tangan? Bila mau pergi keluar, tetap pergunakan masker. Kita bertemu dalam pelajaran ekonomi. Materi pokok kita kali ini mengenai pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kita, siswa-siswi diharapkan mampu menganalisis tujuan perhitungan pendapatan nasional, metode-metode perhitungan pendapatan nasional, manfaat melakukan perhitungan pendapatan nasional. Ikutilah pembelajaran ini dengan seksama. Terima kasih. Materi pokok kita pada kali ini mengenai pendapatan nasional atau national income. Maksud dari pendapatan nasional itu adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh suatu negara dari hasil produksi barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Apa yang menjadi manfaat mempelajari pendapatan nasional? Kita mempelajari pendapatan nasional supaya kita bisa menganalisis perubahan pendapatan dari waktu ke waktu. Dapat melihat apakah negara kita negara agraris atau negara industri. Terus apa tujuannya kita mempelajari pendapatan nasional? Supaya pemerintah juga bisa mengambil kebijakan dengan situasi pendapatan yang sudah dianalisa tadi. Kemudian bisa kita membandingkan kemajuan negara kita dengan negara lain. Maka kita selayaknya mempelajari mengenai pendapatan nasional. Metode pendapatan adalah metode di mana pendapatan nasional itu dihitung dari seluruh penerimaan kurun waktu 1 tahun dari seluruh hasil pemilik faktor-faktor produksi. Caranya seperti ini. Faktor produksi yang ditawarkan yang pertama adalah faktor produksi tenaga kerja. Dia akan bekerja pada perusahaan atau dimanapun saja dia bekerja. Untuk itu dia mendapat upah atau gaji. Dengan istilahnya sering dikatakan dengan wage, dengan kode W. Nomor 2, faktor produksi yang ditawarkan adalah tanah. Tanah tempat mendirikan perusahaan, tempat mendirikan lahan bisnis, tempat bertani, di mana akan menghasilkan yang disebut dengan sewa atau rent dengan kode R. Faktor produksi nomor 3 yang ditawarkan adalah faktor produksi modal, capital. Modal ini akan digunakan sebagai alat bantu melaksanakan kegiatan usaha, sebagai bahan modal awal membeli alat-alat produksi untuk usaha. Dia akan mendapat bagian jasa yang disebut dengan bunga atau interest dengan kode I. Dan yang keempat adalah faktor produksi skill, keahlian. Skill ini akan digunakan melaksanakan kegiatan perusahaan sehingga mendapat keuntungan yang besar bagi perusahaan. Dia akan memberikan laba pada perusahaan. Disebut juga dengan profit. Kodenya P. Maka pendapatan nasional atau national income dituliskan secara matematis dalam formula
W tambah R tambah I tambah P. Nanti dalam perhitungannya kita akan menggunakan angka-angka yang berlaku. Itulah metode pendapatan. Materi mengenai pelaku ekonomi telah kalian terima waktu kalian belajar di kelas 10. Bahwa pelaku ekonomi itu ada 4. Pertama, rumah tangga konsumen. Nomor 2, rumah tangga perusahaan. Nomor 3, rumah tangga pemerintah. Nomor 4, rumah tangga masyarakat luar negeri. Sekarang kita jabarkan satu persatu. Pertama, rumah tangga konsumen, si pemakai, kita, kalian semua. Kita melakukan kegiatan konsumsi, barang maupun jasa. Dia melakukan kegiatan konsumsi, consumption, dengan kode C. Nomor 2, rumah tangga perusahaan melakukan kegiatan usaha, mengadakan investasi, membeli barang-barang modal, membeli lahan pertanian. Dia mengadakan penanaman modal, investasi dengan kode I. Nomor 3 adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah juga punya pengeluaran. Gaji pegawai negeri, biaya perjalanan dinas, membeli barang-barang modal, memperbaiki infrastruktur maupun suprastruktur. Apa itu infrastruktur dan suprastruktur? Kembali dulu sudah kita pelajari waktu kelas 10. Nah, pemerintah mengadakan pengeluaran yang disebut dengan government expenditure. Dengan kode G. Lantas, kelompok nomor 4 adalah masyarakat luar negeri, bangsa asing yang ada di Indonesia dan bangsa Indonesia yang ada di luar negeri, atau kegiatan kita yang bersifat memberikan barang ke luar negeri, mengekspor, bahkan kita mengimpor ke dalam negeri. Itu kegiatannya disebut dengan ekspor impor. Kodenya X kurang M. Kenapa X kurang M? Bahwa yang menjadi bagian dari pendapatan kita adalah jumlah dari ekspor, barang kita jual ke luar negeri, kita mendapat uang, kita membeli barang dari luar negeri, ke luar negeri, kita membayar uang, selisih ini dikatakan X kurang M. Maka national income dituliskan menurut variabel makro. C tambah I tambah G tambah X kurang M. Inilah formula yang kita gunakan nanti dengan angka-angka yang akurat.
Jadi dengan mempelajari pendapatan nasional secara perlahan-lahan, kalian bisa menganalisa, melihat berita-berita, bagaimana keadaan pendapatan negara saya. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Kebijaksanaan apakah yang dilakukan pemerintah mengatasi masalah mengenai pendapatan ini? Apalagi akhir-akhir ini dengan terjadinya COVID-19 sehingga ekspor berkurang, kegiatan usaha melemah. Bagaimanakah pemerintah mengatasi masalah ini? Nanti analisanya boleh dilihat berdasarkan perbandingan dari pendapatan nasional. Untuk itu, untuk data yang lebih lengkap, selama mengikuti pelajaran ini juga harus dibarengi dengan membaca buku pegangan yang ada pada kalian semua. Semoga dapat dipahami.